A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan Majelis Al-Hikmah, rekan-rekan guru, pembina, wali kelas, santri putra, santri putri Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man hada bihadihi wa da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Peserta upacara yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha merdeka, yang dengan kemerdekaan mutlaknya memberikan kita banyak kenikmatannya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sempat dan sehat, yang dengan kenikmatan itu kita bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita dengan kemerdekaan. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling merdeka, yang mengajarkan kita bagaimana kemerdekaan yang sebenarnya, melaksanakan kebenaran tanpa bisa diintervensi oleh siapapun. Itu tercatat dalam sirah an-nabawiyah di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh kaum kafir Quraisy untuk beliau tidak lagi menyebarkan agama Islam dengan imbalan wanita, tahta dan harta. Namun kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak itu semua. Tidak sampai di situ, para pemuka kafir Quraisy pun membujuk paman beliau agar paman beliau juga membujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi meninggalkan dakwah Islam. Namun dengan tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saja matahari ditaruh di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, maka saya akan tetap menyebarkan agama Islam. Itu adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, upacara yang kita laksanakan pada hari ini bukan seremonial, bukan rutinitas Agustus semata-mata, namun upacara yang kita lakukan pada hari ini memiliki 1001 makna dan pelajaran yang antaranya adalah upacara 17 Agustus mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini adalah negara kita diproklamirkan menjadi negara yang merdeka secara fisik, dan kita ketahui bahwa kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan dan pengorbanan harta, jiwa dan raga dari pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita, para syuhada kita. Tercatat dalam sejarah bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 1928 dengan mencetuskan resolusi jihad pada 1945 dengan fatwa beliau
membela negara bagian daripada jihad, yang itu kemudian mengobarkan semangat para santri dan masyarakat pada saat itu. Kemudian dengan berani mereka melawan para penjajah, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit dengan para penjajah pada waktu itu. Tercatat juga bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah 1912, yang dimana Muhammadiyah sebagai wadah untuk mendidik generasi Indonesia, mendidik generasi Islam, untuk menanamkan nilai-nilai Islam, menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Dari Muhammadiyah kemudian generasi Islam, generasi Indonesia dididik dengan segala disiplin keilmuan, baik yang umum maupun yang agama, tanpa membedakan satupun dari kedisiplinan ilmu. Persis seperti yang dianut oleh lembaga kita, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Peserta upacara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan ini bukan akhir daripada sebuah perjuangan, namun kemerdekaan ini merupakan awal perjuangan yang panjang untuk menemukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kemerdekaan fisik, kemerdekaan politik, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Dan untuk kemerdekaan pendidikan, maka belajar adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Karena dengan belajar kita akan menguasai dunia, dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dengan belajar kita akan mendapatkan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu kita kemudian akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan di antara unsur yang sangat penting di dalam proses belajar adalah seorang guru. Maka belajar menjadi guru, belajar menjadi pendidik adalah sebuah keharusan bagi kita semuanya. Maka bersyukurlah kelas 5 dan bersyukurlah kita yang berada di Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, yang memiliki salah satu program wajib, yaitu Amaliyut Tadris, belajar menjadi guru, belajar menjadi pendidik yang baik. Karena pada banyak kesempatan Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, Ayahanda Tuan Guru Haji Mudzakkar Idris LCMSI, menyampaikan bahwa apapun profesi dari alumni Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, maka dia harus menjadi guru, dia harus menjadi pendidik. Boleh dia menjadi penelayan, boleh dia menjadi nelayan, tapi nelayan yang mampu mendidik nelayan-nelayan yang lain, agar bagaimana menjadi nelayan yang profesional dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dia menjadi petani, tapi petani yang mampu mendidik petani-petani yang lainnya agar bisa menjadi petani yang profesional dan petani yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dia menjadi pedagang, tapi pedagang yang mampu mendidik pedagang-pedagang yang lainnya agar menjadi pedagang yang profesional dan pedagang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dia menjadi polisi, boleh dia menjadi tentara, tetapi polisi dan tentara yang mampu mendidik polisi dan tentara-tentara yang lainnya agar menjadi polisi dan tentara yang profesional dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dia menjadi dokter, tapi dokter yang mampu mendidik dokter-dokter yang lainnya sehingga mampu menjadi dokter yang profesional dan dokter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh
dan harus dia menjadi guru, dan guru yang mampu mendidik guru-guru yang lainnya agar menjadi guru yang profesional dan guru yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bersyukurlah kita berada di Kulliyatul Muallimin wal Muallimat al-Islamiyah yang akan mendidik kita bukan saja menjadi santri yang hebat, tapi juga mendidik kita menjadi guru dan pendidik di masa-masa yang akan datang. Terakhir yang bisa kita ambil dari 17 Agustus ini adalah kami mengajak kita semuanya agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang merdeka ruhan wa jasadan. Kita merdeka dari kebodohan, kita merdeka dari kemalasan yang kemudian bisa memotivasi kita untuk terus belajar. Kemudian kita selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Dan kita juga mampu menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dari menghambakan diri dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun pekerjaan yang kita laksanakan di dunia ini, tata tertib, program kerja, semuanya karena lillahi ta'ala, bukan karena mudabbir, bukan karena guru, bukan karena pembina, bukan karena bapak pimpinan, namun semuanya kita laksanakan lillahi ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mampu memaknai hari kemerdekaan ini, mampu mengisi dan mampu menjaga keberlangsungan dari kemerdekaan ini dengan kita sama-sama terus belajar dan belajar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.